Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan semoga pandemi segera berakhir agar kita bisa belajar secara tatap muka dan belajar bahasa Indonesia lebih luas. Baiklah anak-anakku, hari ini bertemu lagi dengan saya Bu Riris dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian teks deskripsi, struktur teks deskripsi, dan sebagian kecil dari ciri kebahasaan teks deskripsi. Pada hari ini, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang ciri kebahasaan atau kaidah pembahasaan dari teks deskripsi. Apa saja? Kita pelajari satu persatu. Kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan teks deskripsi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah mengandung kata kerja transitif untuk dapat memberikan informasi subjek. Kata kerja transitif adalah kata kerja atau verba yang memerlukan kehadiran objek. Objek yang mengikuti ini bisa berupa kata benda, nomina, frasa, atau kata ganti yang biasa kita sebut dengan pronomina. Contoh dalam teks deskripsi. Kemarin paman datang dari desa. Beliau membawakan kami banyak oleh-oleh. Beliau memberi saya sayuran yang dipetik dari kebun sendiri. Sayur tersebut berwarna oranye dengan daging yang cukup keras. Di permukaan kulitnya terdapat gurat-gurat halus tempat menempelnya akar. Kata paman, sayur tersebut memiliki kandungan vitamin A yang tinggi. Dapat kita garis bawahi pada kalimat sayur tersebut berwarna oranye dengan daging yang cukup keras dan di permukaan kulitnya terdapat gurat-gurat halus tempat menempelnya akar. Penjelasan. Kalimat pertama, sayur tersebut berwarna oranye dengan daging yang cukup keras. Sayur tersebut berdiri sebagai subjek. Berwarna berdiri sebagai predikat atau kata kerja yang kita sebut dengan verba, dan oranye berdiri sebagai objek. Dengan daging yang cukup keras berdiri sebagai pelengkap. Kata oranye yang berdiri sebagai subjek memberikan pelengkap untuk verba atau memberikan informasi untuk verba berwarna dari subjek sayur. Kemudian pada kalimat yang kedua, di permukaan kulitnya terdapat gurat-gurat halus tempat menempelnya akar. Di permukaan kulitnya berdiri sebagai keterangan tempat. Terdapat berdiri sebagai predikat atau kata kerja yang kita sebut dengan verba. Gurat-gurat halus berdiri sebagai objek dan tempat menempelnya akar berdiri sebagai pelengkap. Objek gurat-gurat halus merupakan informasi yang diberikan oleh subjek dan predikat. Ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks deskripsi yang kedua untuk pertemuan kali ini adalah menggunakan kata kerja atau verba yang mengandung perasaan dan pendapat pribadi penulis. Perasaan atau pendapat penulis ini bertujuan untuk mengungkapkan sebuah pandangan pribadi si penulis mengenai objek yang dibahas atau tentang sebuah subjek. Contoh dalam teks deskripsi. Saya memiliki hewan peliharaan yang menjadi kesayangan keluarga. Bulunya lebat dan berwarna putih salju. Telinganya panjang dan sering berdiri tegak. Hidungnya terus bergerak menambah kelucuannya. Dia sangat aktif melompat ke sana dan kemari saat bermain bersama denganku.
dapat kita garis bawahi pada kalimat bulunya lebat dan berwarna putih salju. Kemudian pada kalimat hidungnya terus bergerak menambah kelucuannya. Penjelasan: bulunya lebat dan berwarna putih salju. Ungkapan seputih salju yang disebutkan oleh penulis belum tentu atau tidak pasti benar-benar putih menurut orang lain atau penulis lain. Kalimat kedua, hidungnya terus bergerak menambah kelucuannya. Ungkapan lucu untuk objek dalam teks tersebut belum tentu atau tidak pasti diakui oleh pembaca. Belum tentu dapat dikatakan benar-benar lucu oleh orang lain, karena lucu adalah pendapat atau perasaan dari si penulis. Ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang ketiga adalah mengandung kata keterangan atau adverbia dalam memberikan sebuah informasi tambahan mengenai suatu objek. Kata keterangan atau adverbia adalah kata yang digunakan untuk memberikan keterangan pada kata lain agar kata tersebut dapat dipahami secara lengkap. Contoh adverbia dalam teks deskripsi. Sebagai siswa baru di madrasah, aku tertarik dengan suasana baru di tempat belajarku saat ini. Di dalam ruang kelas, aku menemukan hal yang sedikit berbeda. Benda menakjubkan itu diletakkan menempel pada dinding bagian depan tepat sebelah meja guru. Permukaannya putih bersih dengan sisi luarnya yang dilapisi aluminium yang menyangganya agar tetap kokoh. Segera aku menyentuhnya dan menuliskan namaku dengan bangga tepat di bagian tengahnya. Dapat kita garis bawahi pada kalimat pertama, sebagai siswa baru di madrasah, aku tertarik dengan suasana baru di tempat belajarku saat ini. Dan kalimat kedua, di dalam ruang kelas aku menemukan hal yang sedikit berbeda. Penjelasannya, pada kalimat 1, sebagai siswa baru di madrasah, aku tertarik dengan suasana baru di tempat belajarku saat ini. Dapat kita perjelas pada kata saat ini. Kata saat ini menjelaskan tentang keterangan waktu dalam teks deskripsi. Kemudian pada kalimat yang kedua, di dalam ruang kelas aku menemukan hal yang sedikit berbeda. Kata di dalam ruang kelas menjelaskan tentang keterangan tempat dalam teks deskripsi. Di dalam ruang kelas memberikan informasi tambahan di dalam teks deskripsi bahwa teks tersebut menggambarkan dan menjelaskan keadaan di dalam ruang kelas. Ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks deskripsi yang terakhir adalah mengandung bahasa kiasan atau perumpamaan atau yang kita sebut dengan metafora. Kata kiasan atau perumpamaan adalah kata atau kelompok kata yang bermakna bukan makna sebenarnya, melainkan sebagai penggambaran yang berdasarkan persamaan atau perbandingan dengan objek yang sering kita ketemui di kehidupan sehari-hari. Contoh dalam teks deskripsi. Beberapa hari yang lalu, kami sekeluarga berjalan-jalan ke pantai. Di sana aku melihat pohon yang sangat tinggi, setinggi tiang listrik. Aku tidak pernah menemukan pohon sejenis ini di lingkungan tempat tinggalku, sehingga aku penasaran dan berjalan mendekat ke pohon itu. Pohon itu tinggi dengan dahan yang hanya beberapa di bagian atasnya. Daunnya kecil memanjang berwarna hijau tua. Buahnya cukup besar seukuran kepala orang dewasa itu melekat pada pohon tepat di bawah dahan yang ada. Dapat kita garis bawahi dari teks tersebut pada kalimat 1. Di sana aku melihat pohon yang sangat tinggi setinggi tiang listrik, dan kalimat 2. Buahnya cukup besar seukuran kepala orang dewasa itu melekat pada pohon tepat di bawah dahan yang ada.
Penjelasan kalimat 1. Di sana aku melihat pohon yang sangat tinggi setinggi tiang listrik. Dapat kita perjelas pada kata setinggi tiang listrik. Kata setinggi tiang listrik merupakan contoh perumpamaan atau metafora yang digunakan oleh penulis untuk menjelaskan atau menggambarkan objek agar lebih mudah diimajinasikan oleh pembaca. Kalimat 2. Buahnya cukup besar seukuran kepala orang dewasa itu melekat pada pohon tepat di bawah dahan yang ada. Dapat kita perjelas pada besar seukuran kepala orang dewasa merupakan contoh perumpamaan atau metafora yang membuat kita membayangkan ukuran dari objek di dalam teks berdasarkan objek lain yang mungkin lebih sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Muncul pertanyaan? Silakan kirim pertanyaan-pertanyaan kalian kepada saya secara pribadi. Nanti saya akan membahas di video atau di pertemuan selanjutnya. Baiklah anak-anakku, kita sudah selesai membahas tentang ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks deskripsi bagian yang kedua. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih rinci tentang teks deskripsi apa saja. Silakan dipelajari tentang apa yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya di dalam teks deskripsi. Baiklah, ingat ya, kalau kalian merasa ini adalah hal yang penting, silakan ditulis di buku catatan kalian dan tidak untuk dikumpulkan, ya. Kemudian apabila kalian ada pertanyaan, apa itu bu nomina, apa itu bu pronomina, apa itu verba. Setelah ini saya akan bagikan video tentang kelas kata. Semua yang ada di dalam bahasa Indonesia bisa kalian pelajari dengan saya melalui video. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.